Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu, kewarganegaraan, dan teman-teman yang berbahagia. Baiklah, perkenalkan nama kami Asma Arifki, yang kedua Salsabila Ferbianti, yang ketiga Citra Permanta Indah Simanjuntak, dan yang keempat Nahlatul Aisyah. Baiklah, langsung saja penyampaian materi dari Citra. Kepada Citra kami persilakan. Baiklah, yang pertama, Ananisalah, apakah ada jaminan bahwa negara Indonesia dapat eksis untuk 100 tahun lagi, 50 tahun lagi, 20 tahun lagi? Atau bagaimana PKN menghadapi tantangan masa depan yang tidak menentu dan tidak ada kepastian? Kami mengatakan ya, bahwa di masa depan Indonesia akan tetap menjadi negara yang eksis. Jaminan bahwa negara Indonesia dapat eksis di masa depan karena berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud tahun 2013 bahwa Indonesia akan mendapat bonus demografi sebagai modal Indonesia pada tahun 2045. Indonesia pada tahun 2030-an sampai 2045 akan mempunyai usia produktif 15 sampai 64 tahun yang berlimpah. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya, cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan, bagaimana PKN menghadapi tantangan masa depan yang tidak menentu dan tidak ada kepastian? Masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKN akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Dan oleh karena itu, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. 2. Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia pada 10, 30, atau 100 tahun yang akan datang? Apakah Anda berpikir bahwa kondisi bangsa masa depan akan sama saja dengan kondisi bangsa saat ini? Pertanyaan ini memerlukan jawaban analitis tentang kehidupan bangsa pada masa lampau dan kondisi pada bangsa saat ini. Dapatkah Anda mengidentifikasi kondisi bangsa Indonesia pada 10 tahun, 30 tahun, dan 100 tahun yang lalu? Coba Anda bandingkan indikator-indikator berupa faktor, peristiwa yang pernah terjadi, kemudian bandingkan dengan kondisi saat ini. Apa yang berubah dalam pendidikan kewarganegaraan? Adakah hal-hal yang sama, identik, berupa fakta atau peristiwa masa lalu dengan kehidupan yang terjadi saat ini? Anda masukkan indikator-indikator berupa fakta dan peristiwa yang terjadi dalam pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan pada Nakla. Ya, baik, terima kasih Citra. Saya akan melanjutkannya. Saya pernah pada 10, 30, dan 100 tahun yang akan datang, kehidupan bangsa Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Pada tahun 2045, diperkirakan jumlah penduduk dunia akan mencapai 10 miliar jiwa. 71% total dari negara berkembang dan dengan Asia menyumbang 54%. Indonesia keluar dari middle income trap menjadi pendapat tinggi pada tahun 2036. Berdasarkan proyeksi demokrasi Indonesia mencapai 319 juta penduduk. Sekitar 70% penduduk Indonesia merupakan kelas pendapatan menengah. Apabila kita terus menjaga polisi dan implementasi kebijakan yang baik dan juga inovatif, maka kita akan menjadi negara yang ekonomi 5 besar di dunia. Tentunya Indonesia akan berbeda dengan kondisi yang saat ini terjadi. Jika Indonesia menjadi negara besar, maka pendapatan masyarakatnya masuk dalam kategori pendapatan tinggi.
Adapun saat ini, Indonesia masih berada di posisi menengah ke bawah. Selain itu, di Indonesia tidak ada lagi penduduknya yang miskin. Selanjutnya, contohnya pada nilai tukar mata uang Indonesia yang pada tahun 2010 berkisar antara Rp10.000, namun pada saat ini mencapai Rp14.000 dalam $1. Hal ini menunjukkan bahwa nilai mata uang Indonesia semakin menurun dan juga mempengaruhi laju inflasi. Pada dekret Presiden 5 Juli 1959 dilihat perlu ada pembaharuan dan perbaikan sistem pembelajaran dan pendidikan nasional. Pada tahun 1968, istilah civic di sekolah diberi nama pendidikan kewargaan negara. Maksud dari adanya pelajaran ini di sekolah tidak lain adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan warga menjadi warga negara yang baik. Pada tahun 1975, pemerintah mengganti istilah pendidikan kewargaan negara menjadi pendidikan moral Pancasila atau PMP. Kurikulum 2002. Mata kuliah PKN berfungsi sebagai wahana untuk membangun warga negara yang cerdas dan terampil. Selanjutnya, terjadi perubahan pada 2006, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Norma dan hukum peraturan. 3. HAM. 4. Kebutuhan warga negara. 5. Konstitusi negara. 6. Kekuasaan dan politik. PPKN pada tahun 2013. 1. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2. UUD 1945 sebagai hukum dasar dan menjadi landasan konstitusi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam keragaman yang kohensif dan utuh. 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Oke, sebaiknya akan dilanjutkan oleh teman saya, Salsabila. Baik, akan saya lanjutkan presentasi materi kali ini. Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperankan dan dimaknai sebagai intensitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan perorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua, substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 dan nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang menjadi wahana psikologis, pedagogis, pembangunan warga negara Indonesia yang berkarakter Pancasila. 3. Pernahkah Anda memprediksi apa yang akan terjadi dengan negara bangsa Indonesia pada tahun 2045, yakni Indonesia generasi emas? Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 tahun Indonesia merdeka? Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan pada Kemendikbud pada tahun 2013, bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi atau juga disebut dengan demographic bonus sebagai modal Indonesia pada tahun 2045. Lihat gambar pada tabel di bawah. Indonesia pada tahun 2030 sampai 2045 akan mempunyai usia produktif 15 sampai 64 tahun yang berlimpah. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya, cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana kondisi warga negara pada tahun 2045, apa tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh negara pada tahun 2045? Benarkah hal ini akan terkait dengan masalah kewarganegaraan pada kewajiban dan hak warga negara?
Indonesia akan menyentuh umur 100 tahun pada 2045 mendatang. Tahun 2045 disebut sebagai jendela demografi atau window of demography, yakni fase di mana jumlah usia produktif usia 15 sampai 64 tahun lebih besar dibanding jumlah penduduk yang tidak produktif di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun. Pada tahun 2020 sampai 2045, diprediksi bahwa angka penduduk Indonesia produktif dapat mencapai 70%, sedangkan 30%-nya merupakan penduduk yang usianya tidak produktif. Hal ini dapat berdampak pada dua kemungkinan, yaitu bonus demografi atau kutukan demografi. Bonus demografi dapat tercapai jika kualitas sumber daya manusia di Indonesia memiliki kualitas yang mumpuni sehingga akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi negara. Sebaliknya, kutukan demografi akan terjadi bila jumlah penduduk yang berada pada usia produktif ini justru tidak memiliki kualitas yang baik sehingga menghasilkan pengangguran massal dan menjadi beban negara. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 berada pada kualitas sumber daya manusianya, terutama pemuda. Pada 30 tahun mendatang, pemuda yang kali ini masih menduduki bangku sekolah akan menjadi garda terdepan perkembangan bangsa ini, baik itu sebagai pemangku jabatan atau bukan. Oleh karena itu, generasi pemuda harus menaikkan nilai sumber daya manusianya sehingga dapat menghasilkan kader terbaik bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hasmil. Baiklah, terima kasih Salsabila. Berdasarkan riwayat perjuangan bangsa Indonesia, pemuda menjadi salah satu pionir dalam proses perjuangan. Berdasarkan riwayat perjuangan bangsa Indonesia, pemuda menjadi salah satu pionir dalam proses perjuangan pembaharuan dan pembangunan bangsa. Lahirnya Pergerakan Budi Utomo pada tahun 1908 merupakan tombak dari kebangkitan nasional, karena Budi Utomo merupakan awal kesadaran masyarakat Indonesia untuk menghapus perjuangan yang bersifat kedaerahan dan mulai bergerak bersama sebagai rakyat Indonesia. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Sugondo membacakan pidato Sumpah Pemuda untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Tak hanya itu, pada tahun 1998, pergerakan mahasiswa mampu meruntuhkan kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun, sehingga berhasil membawa bangsa ini pada periode reformasi. Ketiga hal tersebut menjadi bukti bahwa pemuda dapat menjadi sosok yang mampu menginspirasi dan mengiringi proses transisi yang terjadi. Berbagai jenis tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia. Yang pertama, masuknya bahasa asing yang pelan-pelan akan mulai menggeser eksistensi bahasa Indonesia. Yang kedua, melemahnya nilai-nilai Pancasila, khususnya pada generasi muda. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang menjadi tuntutan bagi Indonesia? Yang pertama, bersikap fleksibel terhadap perubahan. Kedua, kondisi ekonomi yang stabil. Ketiga, masyarakat yang berpola pikir cerdas. Selanjutnya, yang merupakan kebutuhan Indonesia. Yang pertama, mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan yang kedua, sarana dan prasarananya yang memadai. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.